ada dakwah nggak di dalam usaha Almas ini? Ketika mereka interview, yang pertama kali kita tanya, kamu sholat atau enggak? Kalau nggak sholat, nggak boleh kerja di sini. Harusnya kita nggak butuh bikin logo halal, justru yang haram itu yang harus bikin logo haram. Harus menunjukkan identitinya kita kalau kita itu muslim, karena orang muslim itu standarnya bukan cuma halal tapi halalan thayyiban. Kalau ini total libur, Total libur. nggak rugi Ustaz. Kalau kita kan bukan cari untung rugi ya. Dulu pernah waktu kerja masih pakai seragam pergi sholat id kan, saya punya niat tuh di hati, ya Allah nanti suatu saat saya jadi pebisnis, saya mau bikin retail ataupun F&B harus libur karyawannya. Kenapa? Karena saya nggak mau nanti karyawannya ngerasain apa yang saya rasain. Kadang kita itu pasti akan dipergilirkan. Kadang kita sukses, kadang kita bawa hancur. Karena kadang Allah tuh pengen mendidik hati kita ketika hancur itu, bahwa kita itu ternyata lemah memang. Para penonton, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang founder Almas Fried Chicken atau ayam goreng nomor 1 Saudi di Indonesia. Kita sambut, inilah dia Ustadz Oktawirawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Ustadz atau Bapak nih ya? Ada orang nanya kayak gitu. Iya. Saya bilang jangan panggil saya Ustadz. Terus dia bilangnya gini, tapi kan kalau saya panggil Ustazah lebih salah. Jadi Boleh. Jadi saya bilang ya kalau bisa jangan panggil Ustadz dan jangan panggil Ustazah. Iya, masalahnya kalau kita lihat dari ini kan, kita lihat deskripsi daripada Almas Fried Chicken ini kan. Iya. Jadi luar biasanya itu artinya ada dakwah misi di dalam Almas ini. Masya Nah, Allah. tapi kita nanti sebelum arah ke sana, sebenarnya Pak Okta ini berasal dari mana sih? Saya lahir di Padang, ibu orang Solo, Sumatera Barat, bapak orang Pemalang, Jawa Tengah. Oke, berarti orang Minang. Bukan awak. Iya, Tergantung, Sumatera. gini, saya dapat suku Jawa dari bapak, dapat suku Minang dari ibu. Oke. Jadi kalau sama orang Minang saya ngomong, saya orang Padang, saya akan ngomong bahasa Padang. Oke. Sama orang Jawa juga begitu. Oke. Tapi kalau aku kebalikannya, kalau aku papaku yang Padang, Oke. mamaku Bandung Pekanbaru. Nggak dapat suku. Nggak dapat suku. Iya, jadi blasteran. Enggak satu marga gitu. marga, Aku pun sama gitu, dari Sumatera Utara, Banten, makanya nggak dapat, kira-kira begitu. Nah, ini Pak Oktawirawan ini kan Ya. sudah malang melintang nih kita di dunia usaha ya. Artinya mungkin salah satunya kan ada Kebuli Kebuli Abuya. Betul. Terus tapi yang lebih terkenal sebenarnya di Almas Fried Chicken Almas. ini. Ya, Nah, yang lagi happening itu ya. prosesnya bagaimana sih sebenarnya? Artinya kalau memang misalnya Ustadz atau misalnya seorang pengusaha, kenapa harus terjun ke arah usaha seperti ini gitu loh? Awalnya bisnis. Oke. Waktu kuliah. Sambil kuliah nih, saya dulu kuliah di Bogor di IPB sambil bisnis. Itu tahun berapa? Itu tahun 2000. 2000. Tapi mulai start bisnisnya itu sekitar tahun 2002. Jadi semester 3. Nah, tapi dulu waktu kuliah tujuannya bisnis itu untuk ngelatih soft skill. Oke. Kalau di kuliah kan kita hanya belajar teori, Oke. tapi belajar cara communication skill, mental, negosiasi dan lain-lain itu di dunia usaha banyaknya. Oke. Makanya disarankan sama orang tua kami, kamu sambil kuliah sambil usaha bisnis. Oke. Tapi tujuannya bukan untuk membesarkan. Makanya ketika kuliah itu bisnis, benar-benar dilatih banget mentalnya. Kenapa? Karena saya saking stresnya bisnis itu hancur, sampai setiap mikirin bisnis sampai mencret-mencret. Oh, Nah, iya. Bisa gitu ya. disitulah mentalnya itu yang awal-awal ini. Jadi setelah lulus kuliah, alhamdulillah lulus 2004, masih tepat waktu, terus kemudian kerja. Kerja itu 15 tahun. 10 tahun di Carrefour, 5 tahun di anak perusahaan Trakindo, Iya, bikin supermarket juga, terus kemudian Trakindo itu yang franchise Carl's Junior Burger, Wingstop, Caribou Coffee, dan lain-lain. Kita juga bikin beberapa brand F&B. Baru di 2017 bikin Abuya Group, mulai dari kedai Abuya, Oke. ada Ayam Asap Abu Dhabi, ada Minum, ada Hello Bakery. Kebuli Abuya itu brand ke-7 dan Almas nih brand ke-8.
Oh jadi bukan, Infinity lah. oke. Jadi bukan apa namanya satu usaha di Almas ini dari awal, memang sudah ada beberapa kali Sudah ada usaha Sudah ya beberapa udah. kali usaha dan lebih banyak gagalnya. Kalau orang lihat ini dalam 10 bulan terakhir kita mau buka 100 outlet. Besok kami buka di Sukabumi. Nah, itu dia tuh. Cibadak dan Sukabumi itu cabang ke 99 dan cabang ke 100. Iya. Which is kita baru start itu di Juni. Orang bilangnya, cepet banget. Tapi kan proses kita 7-6 kali gagal di brand-brand sebelumnya. Oh, iya. Yang totalnya 8 tahun. Ya, itulah proses belajarnya. Zam-zamnya keluar di Kebuli Abuya dan Almas. Oke. Gitu. Terus, nah kenapa memberikan namanya ayam goreng Saudi nomor Saudi. 1 di Indonesia? Nah, betul. Apa karena memang kuliah di Saudi setelah di IPB, Iya. atau mungkin tinggal di Saudi, atau mungkin ada sesuatu yang istilahnya terkenang lah di Saudi sehingga usahanya pun selalu memberikan brands, memberikan nama Kebuli Abuya, terus ayam goreng Benar-benar Saudi bau-bau nomor, Arab jadi gitu. bau-bau Arab gitu. Saya sebenarnya pengen bikin ayam goreng Korea nomor 1 di Indonesia. Tapi tampilan saya nggak kayak orang Korea. Oke. Jadi Omongannya pinter ya. cuma ya akhirnya ya udahlah ayam goreng Saudi karena ada jenggot itu masih mirip. Oke. Tapi memang kita dari awal brand kita muncul itu memang kita ambil spesifikasinya di Timur Tengah. Oke. Kebuli Abuya, Iya. ayam masak Abu Dhabi, Oke, terus kemudian iya. Kebuli Abuya dan Almas Fried Chicken. Jadi memang tim kami, Central Kitchen-nya kami memang mendevelop tentang produk-produk Timur Tengah. Iya, berarti memang kita larinya ke sana, ke Timur Tengah. Dan kita kan tinggal di Islam yang majority memang Muslim, yang memang kedekatan dengan Timur Tengah, apalagi Mekah Madinah itu sudah sesuatu hal yang beda. Maksudnya ada orang yang bilang ini jual-jual agama pakai Saudi. Nah kalau ini kan yang pakai nama Korea dan Jepang, Jual apa? Jual agama. Jual apa gitu? iya. Kenapa mereka boleh kita nggak boleh? Jual negara. Jual negara. Jual negara Cabang pertama di mana? di Bintara. Bukan di Saudi. Nanti justru akan ada Almas Fried Chicken, ayam goreng Indonesia nomor 1 di Di Saudi. Saudi. Oke. Iya. Di Bali. Kalau Di Bali. tadi ayam goreng Saudi nomor 1 Indonesia, sekarang nanti ada ayam, goreng Indonesia nomor 1 di Saudi. Bismillah. Ya. Oke. Ini Pak Okta nih. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari ya sepak terjang mungkin ya, Pak Okta sendiri kelihatannya jadi kayak bukan orang usaha pada umumnya. Jadi ada misi tertentu di dalam ayam goreng Saudi ini gitu. Yeah. Di Kebuli Abuya ini. Sebenarnya ada nggak hal-hal yang berkaitan dari usaha ini tujuannya misalnya untuk mendobrak, mohon maaf ya, brand lain gitu supaya tergeser sehingga ayam goreng Saudi ini menjadi ke nomor 1 di Indonesia. Saya nggak sebut namanya tapi paling tidak ini untuk menggeser gitu loh. Itu misinya. Jadi misi kami yang utama pasti pengen masuk surga. Betul, sama. Ya, Sama, saya juga. sama. Jadi kita satu Iya, visi iya. dong ya. Iya. Ya, Agak kalau repot satu nih visi ya kita bintang enak tamu kali ini. Jadi apa yang kita lakukan di bisnis itu mulai dari Kebuli Abuya sebenarnya memang kita ingin umur yang terbatas ini manfaatnya jauh lebih besar. Karena kalau andai kan pengen beli rumah, mobil dan lain-lain, dari kerja 15 tahun itu rumah yang saya tempatin sampai hari ini itu dari hasil kerja. Mobil saya yang miliki beberapa mobil itu dari hasil kerja. Tapi ketika kita mau bermanfaat sama orang dengan hasil kerja aja itu nggak maksimal. Kita waktu kerja kan sudah ada jam kerja, jam pulang dan lain-lain. Terbatas memang, gaji terbatas memang. Ya, kalau andai kan memang manfaatnya buat diri sendiri dan buat keluarga, cukup kerja. Kalau pengen kaya, nyaman, Sabtu Minggu tidur, cukup kerja. Karena kalau andai kan kita bisnis, nggak ada hari libur. Ternyata kemarin tanggal merah, hari ini tanggal merah, kita nggak tahu. Iya kan? Karena kita bisnis tuh ya 7 kali 24 jam mikir. Kami adalah orang yang terakhir kali terima duit kalau di bisnis kan. Oke, iya. Gaji karyawan sudah dibayar, sewa semuanya, listrik dan lain-lain sudah terbayar dan semua. Ada sisanya, nah baru duit kita. Iya, sisanya tuh lebih besar. Alhamdulillah kalau di akhir hari sekarang lebih besar. Tapi di awal-awal pada saat merintis. Betul. Iya, bahkan kita jual aset di awal-awal itu ya kan, buat dapetin buat biaya kehidupan rumah tangga. Jadi memang visinya adalah demikian. Kami
ingin masuk surga. Satu. Dengan waktu yang terbatas ini, apa nih yang harus dilakukan? Dia harus berbisnis. Kan di Indonesia kita kenal kata-kata tajir kan. Oke. Tajir itu kan bukan orang kaya, tapi orang Indonesia taunya kan, ih tajir itu Kaya. orang kaya. Iya, kaya. Padahal tajir itu kan pedagang. Artinya itu isyarat bahwa kalau pengen kaya, jadi pedagang. Harus bisnis memang. Oh iya. Itulah, makanya kita pilih jalur bisnis agar minimum bisa banyak lapangan kerjaan terbikin. Terus kemudian hasilnya pun juga tidak terbatas ke gaji bulanan. Saya baru kepikiran itu. Tajir itu bukan orang kaya. Jadi nanti tijaroh. Ya, Larinya ke sana. dan tabur perdagangan yang tidak ada merugi. Iya, saya baru kepikiran sekarang kalau tajir itu tijar. Tijar. Bahasa Arabnya. Asal katanya tajir. Iya, Tijaratun. iya, luar biasa. Selain misi daripada masuk surga, ya semua orang pasti pengen masuk surga. Ada nggak maksudnya misi-misi tertentu? Ya tadi tuh saya sampaikan, pengen menggeser. Ya. Pengen menggeser ini maksudnya adalah ini kan ke Arab-Araban nih menurut versi Pak Okta sendiri, karena memang ya kita rujukannya dari Timur Tengah. Sementara kan di Indonesia sendiri kan banyak produk-produk chicken ini yang dari luar ke barat-baratan begitu. Maksudnya Arab-Araban ini pengen menggeser barat-baratan. Kalau kami bukan spesifik ke brand tertentu, tapi semua yang ketidakberpihakan kepada agamanya Allah, kalau kita bisa geser, bahkan hancurkan kalau perlu. Jadi Bukan geser ya. iya, jadi ya nggak apa-apa kalau andikan memang ternyata demikian. Kenapa? Karena keberpihakan ini yang bikin cicak itu sampai sekarang Allah laknat kan? Betul. Cicak itu kalau andikan kita pukul cicak langsung mati itu pahalanya 100 kali katanya. Wallahu alam kalau. Tapi kalau andikan 2 kali turun tuh. Jadi cicak itu kenapa dilaknat? Salah satunya karena keberpihakannya kepada Namrud waktu dia meniupkan biar apinya makin besar. Iya. Sementara semut keberpihakannya kepada Nabi Ibrahim. Makanya semut pun juga di Al-Quran sekarang dimuliakan. Nah, kita berdiri di sini menunjukkan keberpihakan bahwa nanti akan jadi saksi di sisi Allah. Ya Allah, saya ini semut nih, berpihaknya kepada agamamu. Kita bikin Saudi, kita bantuin Palestina, kita bantuin saudara-saudara. Tante saya bingung ini ustadz atau pengusaha ya? Saya juga. Iya, artinya tadi di bukan opening ustadz, sudah ya. dibahas katanya saya bukan ustadz dan juga bukan ustazah. Kan Tapi banyak banget pelajaran yang Diambil gitu. yang Jadi artinya keluar. setiap kata yang keluar dari Pak Okta sendiri kayaknya mengandung unsur-unsur dakwah gitu. Betul. Ada dakwah nggak di dalam usaha Almas ini? ada dakwah karena kita memang setiap values yang kita berikan kepada karyawan itu, kalian jangan takut tentang rezeki karena rezeki Allah sudah atur. Tapi takut kalau kalian kerja nanti sholatnya nggak bagus, kalau nggak sempat baca Quran, kalau nanti kerja kalian nggak sempat infak, kalau ini kan kerja nanti nggak sempat duha. Nah, kami valuesnya itu ke tim kami adalah ketika mereka interview, yang pertama kali kita tanya, kamu sholat apa enggak? Allahu Akbar. Kalau nggak sholat, nggak boleh kerja di sini. Kalau mereka ngaku sholat setelah kerja ketahuan nggak sholat, mereka keluar langsung. Saya juga sekarang udah pakai metode itu loh di kantor. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau dulu tuh saya mencarinya ya udahlah siapa aja yang mau kerja. Kalau Iya. sekarang saya tanya, kamu sholat gak? Nah, Gitu. Karena kita ingin menciptakan ruang lingkup apalagi kantor ya yang Iya. memang sampai nih mihrab kita walaupun kecil. Masya Allah. Iya, iya. Karena memang yang tadi tijaratan dan tabur itu kan perdagangan tidak merugi itu syaratnya 3. Yang membaca Al-Quran, yang sholat, kemudian infak. Masya Allah. Ya kan? Jadi kalau andai kan bisnisnya kita bikin sholat kita, infaknya kita baca Al-Quran kita turun, berarti bisnisnya nggak berkah. Karyawan juga gitu. Kalau kalian kerja di sini jadinya sholatnya, baca Al-Qurannya, infaknya nggak bertambah, berarti kerjaan ini nggak berkah. Keluar aja dari sini. Kalian carilah kerjaan yang bisa bikin kalian sholatnya, infaknya, baca Al-Qurannya lebih baik. Jadi memang sedemikian rupa kriteria calon karyawan di Almas ini awalnya sholat ditanya. Mereka umur kita nggak batasi. Pendidikan Pendidikan kita nggak batasi. Beb, Lulus SD kayaknya pun bisa. Kamu bisa, SD bisa. daftar. Bisa. Ini masuk lah ya. Daftar nih kayaknya kita ya. Nanti daftar aja gak apa-apa. yang nggak sekolah pun kalau dia bisa baca tulis, Iya, bahkan- dia mau sholat nggak sekolah nggak punya ijazah. Bahkan difabel pun juga kita bisa terima. Jadi kayak kita karyawan ada yang umurnya di atas 50 tahun itu banyak. Yang atas 50 tahun. Kenapa? Karena Biasa.
kan tadi rezeki sudah Allah tetapkan, tapi kita mau dong nanti karyawan kita yang kerja di kita akan bersaksi nanti di akhirat kelak, ya Allah saya kerja di sini, Masya Allah. tapi kami diperhatikan sholatnya. Bet, silakan CV-nya dibikin kan. Almas begitu berkah begitu. Benar. Iya. Masya Allah banget ya. Kalau aku sih pingin nanya nih, kan di Indonesia ini kan gimana ya, kayak susah banget bikin logo halal, Yeah. gitu-gitu. Ini udah ada aja nih logo halalnya. Yeah. Susah nggak waktu bikin Untuk produk Almas saja dulu. untuk produk halal? Kalau kemarin berita itu kan sampai ya kesulitan itu kan. Iya. Bisa diceritakan? Sebenarnya kita nggak sampai sulit, kita mudah, ya Allah mudahkan. Ketika kita sulit, kita tahu kita harus lapor kemana kan. Akhirnya saya yakin nggak semua UMKM bisa punya akses ke Pak Haikal Hasan. Oke, iya. Tapi kami punya akses ke Pak Haikal Hasan. Jadi kita bisa langsung ngadu ke beliau. Pak, kita ada masalah nih untuk halal. Setelah ngelapor sama beliau 3 hari keluar. Jadi kalau kan orang bilang Almas dipersulit untuk logo halal, enggak, kita dipermudah banget sama Allah. Kenapa? 3 hari setelah ngadu langsung keluar. Tapi kan katanya ada apa sih, diminta berapa persen gitu? Ya, kalau diminta dalam prosesnya itu oknum, walaupun oknumnya berjamaah. Tapi memang poinnya itu di sana. Kita ini kan sebelum ada ini kita juga sudah ada kebulia-buya yang sudah dapat logo halal. Iya. Jadi prosesnya kita tahu, dan saya yakin nggak semua UMKM tahu. Karena di situ kan ada BPJPH, ada LPH, ada MUI yang terlibat di situ semua kan. Iya. Nah, karena banyaknya kami orang UMKM yang nggak paham, akhirnya hadirlah konsultan. Nah, konsultan ini yang teman-teman di UMKM harus hati-hati, ya, karena konsultan ini yang kadang sengaja mempersulit sesuatu agar value mereka jadi tinggi. Tapi ini ya, menurut aku nih ya, kalau aku sendiri sih, kita ini kan tinggal di negara yang mayoritasnya Muslim. Harusnya, kalau aku loh ya, harusnya kita nggak butuh bikin logo halal. Justru yang haram itu yang harus bikin logo haram. Karena Ya. aku pernah lihat, ya tau lah negara mana gitu kan, mereka nggak cantumkan logo halal karena mereka tahu itu makanannya sudah halal, gitu. Tapi mereka tuh malah pemerintahan mereka itu malah bikin kebijakan untuk makanan-makanan yang non halal itu mereka baru bikin. Kita ini kok kebalik ya, malah dipersulit. Karena gini loh, jujur ya, aku kalau makan sekarang itu koko lah, aku ngomongin koko tuh sekarang tuh jadi kayak yang Hati-hati. hati-hati banget. Nggak boleh makan di sini. Loh, ini halal, Beb. Nggak, itu tulisannya nopok nolat. Iya. Tapi ini tulisannya udah nopok no halal. Nggak, cari aja yang bener-bener halal. Jadi kayak yang kita juga jadinya, wah gimana nih gitu loh. Karena apalagi kita sebut aja ya di satu tempat yang memang banyak banget makanan, itu tuh semua tulisannya nopok nolat. Padahal di tengah-tengahnya masjid besar. Benar. Ya, ada beberapa juga yang kemarin sempat viral di sosmed, sudah ada logo halal, ternyata ada kandungan babi. Nah, iya. Ya kan? Terus kemudian ada tukang nasi goreng juga yang dekat sekolahan Di gitu, Bandung. anak-anak. Ya, di Bandung kan. Polos aja dia ternyata pakai daging babi. Ya memang itu challenge-nya. Ya, kenapa kita harus menunjukkan identitinya kita kalau kita itu Muslim? Karena orang Muslim itu standarnya bukan cuma halal, tapi halalan toiban. Jadi ya kalau kenapa kita butuh mengurus itu? Karena kita yakin kami itu halal dan toib, tapi harus disertifikasi sama yang terkait. Itulah. Jadi sertifikasinya itu yang butuh proses. Iya, tadi saya ngedengar Tante Sylvia ini agak lucu ya. Jadi produk Indonesia itu katanya yang pokoknya halal aja semua, nggak usah pakai logo halal, kecuali yang bukan halal, maka logonya gitu loh. haram Indonesia gitu, Masa bukan ya halal kita di Indonesia. negara kita sendiri yang mayoritasnya Muslim harus semua dipersulit, nggak usah inilah, nggak usah kayak aku lah, aku bikin brand mau masukin logo halal 2 tahun gitu, sedangkan para pembeliku gitu kan, padahal itu produk nggak ada zat apapun, isinya buah-buahan, udah otomatis halal, kan tetap ditanyain ini halal nggak, sedangkan aku pengajuan logo halal itu ya Allah duitnya itu maunya banyak banget, harus selektif gitu. Tetap. Jadi saya tuh juga mau komplain. Oke. Ustadz, saya panggil Ustadz aja lah. Oke. Dari sekian berapa cabang Almas sekarang?
Almas sekarang sudah 98. Alhamdulillah. Besok kami opening yang tadi Cibadak sama Sukabumi 99 100 di hari Kamis, 2 outlet sekaligus. Berarti karyawan? Karyawan rata-rata per outlet itu 20 sampai 25 orang. Oke, berarti Jadi kalau yang langsung nempel di outlet itu ya sekitar 2000 sampai 2500. Masya Allah. Tapi yang terlibat langsung itu kan bukan hanya yang di outlet. ya. Ada tim central kitchen, ada tim logistik, ada tim dapur, ada supplier yang terlibat dan lain-lain. Ya kalau kan kami hitung dengan adanya ini ya kita sudah bisa menyerap lebih lah dari 3.000-an. Oke. Aturan usaha di Almas ini kan untuk karyawan ya mungkin itu dari brands atau dari founder sendiri. Tapi di luar itu yang tadi disampaikan sama Pak Okta ini kayak sholat. Selain itu ada lagi nggak misalnya apa gitu? Mereka. Iya. Jadi kalau di kita selain sholat itu kan tadi 4 poin itu tadi ya, mereka sholat terus kemudian tilawah baca Qurannya bagus, terus kemudian mereka istiqomah. Jadi kita itu cari terus, minta nasihat terus dari para ustadz, apalagi nih ustadz yang kita bisa optimumkan. Ya kemarin ustadz kita pun juga sarankan salah satunya memberikan nikah gratis gitu misalnya kepada karyawan. Jadi kita di Abuya Group pun juga punya program karyawan yang bisa sholat subuh 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ikhram imam di masjid. Mereka boleh mengajukan nikah gratis dan itu alhamdulillah sudah ada beberapa yang lewat. Luar biasa. Aduh, iya benar ya. Ya berarti artinya yang ditekankan bukan hanya kerja ya, bukan hanya usaha mereka itu. Ada sisi ketuhannya. Ya. Ada yang perlu kita dekati juga Tuhannya itu, maksudnya Allahnya ini gitu loh. Benar. Nah, itu apa namanya, Ustaz? Saya masih karyawan ya. Dari sekian banyak karyawan, betul harus bisa baca Al-Quran. Syarat utamanya. Ya, karena kalau andaikan dia harus tilawah setiap hari minimum 1 lembar. Di jam kerja atau di luar jam kerja? Di dalam jam kerja. Jadi 15 menit sebelum mulai, jadi nggak akan mengurangi, akan menambah jam kerja mereka. Semua karyawan? Semua karyawan. Sebelum mulai? Ya. Baca Al-Quran? Baca Al-Quran, sholat duha 4 rakaat, itu infak pagi. Infak? Karyawan infak? Karyawan infak. Ke mana? Mereka infak boleh kemana aja, bisa ke. Nggak, maksudnya harus misalnya nih di outlet Almas nih ada kotak infak dari masjid-masjid atau terserah dia mau kemana yang penting infak. Prinsipnya terserah kemana aja, tapi di outlet pun juga disiapin kotak. Iya, tapi kan kalau kita harus kemana nggak di outlet itu berarti kan nggak kelihatan gitu dengan kita. Gitu. Insya Allah karyawan kami jujur, insya Allah. Oke, luar biasa ya. Kalau aku pingin tanya ini nih. Boleh. Tentang bisnis sih. Silakan. Karena biar pelajaran juga. Nggak apa-apa. Karena bisnisku lagi runtuh. Gini nih, Ustaz Okta, aku pengen tanya. Kan ya yang jualan ayam kan bukan satu. Iya. Apa nggak ada kayak ketakutan, aduh gimana nih ntar kalau misalnya saingan kan berat gitu kan, apalagi yang ono yang udah ya gitulah. Tips-tipsnya apa nih? Nggak Almasnya atau merekanya nih yang ketakutan? Nggak, misalnya dari aku lah. Biar posisiku kan ibaratnya aku juga punya bisnis yang kecil ya, masih bayi, tapi aku tuh masih kayak punya ketakutan, aduh bisa nggak ya, sedangkan kompetitorku tuh kayak udah besar semua gitu kan, apakah aku mampu nggak ya, aku tuh kayak udah menciut dulu gitu. Nah kalau di Ustadz Okta itu ada nggak hal-hal kayak gitu, atau gimana cara menyikapinya? Biar nyikatinnya. Kalau secara teknis duniawi nih ya kita ngomongnya, yang pasti puzzle-nya bisnis itu harus lengkap. Kalau kan kita mau bikin suatu bisnis, lokasi bagus aja itu penting. Tapi produknya pun juga harus mendukung, harganya harus mendukung, brandingnya pun juga harus bagus. Misalnya kasih contoh, kita semuanya jualan ayam goreng, tapi biar mereka kenal ayam goreng kita itu kan harus spesifik tuh. Positioningnya harus tajam. Makanya kita bikin Almas, ada tulisan Arabnya. Jadi ketika orang tahu Almas, orang masih bingung nih, Almasnya apaan sih? Kita tambahin tuh fried chicken. Oh, Almasnya fried chicken, bukan mobil wuling gitu kan. Ada positioning yang jelas. Terus kemudian ayam Almas fried chicken yang seperti apa? Kita tambahin lagi tagline-nya, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Jadi ketika sekarang orang ditanya Almas, dia bisa mengingat, oh Almas tuh orange, oh Almas tuh ayam goreng Saudi. Nah pertama top of mind dulu.
Sekarang kalau andai kan ada kompetitor yang bikin ayam goreng Saudi di luaran sana, nggak apa-apa. Karena rumusnya di branding itu siapa yang sudah berhasil menjadi top of mind, mereka yang jadi pionir, maka dia akan sulit untuk digeser karena itu akan mendorong kita pun juga akan semakin diingat kayak gitu. Makanya Ini dari tadi ya. Iya. Wanginya tuh. Nantilah. Kayaknya semerbak gitu ya. Iya. Boleh nggak sih dibuka? Boleh. 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 Ini karena aku tuh kayak penasaran. Ada Boleh, isinya boleh. itu. Apa gitu kan. Nanti kita review setelah ngobrol. Gak apa-apa dibuka aja dulu. Dia luar biasa ya. Oh, luar biasa. Oh, nasinya juga nasi ini ya. ada nasi mandi dan nasi putih. Karena Dari, saya dari tadi serius ini pemirsa gue nggak bohong ya. Wanginya tuh kayak yang, aduh lapar bro. Kayak yang menggugah gitu kan. Masya Allah. Dan ini kayaknya bumbu rahasia ya, karena aku lihat agak-agak orange sesuai dengan Ya. kemasannya ya. Jadi Apa kita direndam dulu gitu? justru yang nyari warna orange-nya ini yang bikin cukup lama developnya kemarin. Oke. Jadi yang kita jadiin acuan kan itu Albaik. Albaik iya. itu sudah dari tahun 1970-an dan itu sampai hari ini itu masih antri-antri. Betul. Heeh. Betul itu, sampai dijatik-jatik tau Bantu kan? just tip. Nah, Ya. sementara kita harus cari tahu kenapa orang itu benar-benar dari tahun 70-an sampai sekarang kan tuh ibaratnya udah 55 tahun. Betul. Orang masih penasaran aja. FOMO kan paling cuma sebulan, 2 bulan, setahun lah. Ini masa 55 tahun FOMO sih? Betul. Pasti ada sesuatu yang strong. Nah, ketika di survei ditanya ke customer atau yang sudah pernah makan Albaik, mereka bilang apa yang paling mereka ingat tentang Albaik? Mereka bilang bumbunya meresap ke dalam. Oke, itu kita catat. Oke, kita nanti bikin almas bumbunya harus meresap ke dalam. Ke dalam. Terus kemudian apa lagi? Warna bumbunya orange. Oke, kita harus orange bumbunya. Terus apa lagi yang ketiga? Mereka punya garlic saus yang di yang tempat lain nggak ada. Oke, kita harus punya garlic saus. Nah, 3 poin itu doang yang akhirnya tajam tuh. Tapi yang lainnya rasanya ya ada rempah-rempah gitu lah. Rasa itu nggak terlalu ingat. Harga gimana? Harga ya Cukup mahal lumayan ya. lah gitu kan kayak gitu. Jadi Cukup mahal. ternyata customer itu rasa harga itu nomor kesekian. Betul. Visual Iyalah. dulu ternyata. Oh, Benar, ternyata benar. visual dulu. Iya. Dan itu kan menjadi kayak maskot juga di Arab Saudi kan. Iya, Kalau nggak benar. makan Albaik nggak Belum umroh. nggak umroh katanya begitu. Iya. Ya kan, sampai ini bapak satu ini coba dong pesenin Albaik. Ustadz, saya kalau dengar-dengar katanya ya apalagi orang Minang kan, jadi ada resep rahasia lah. Oke. Itu yang tahu hanya Ustadz sama istri. Iya. Betul. Iya, betul. Sebenarnya gini. 99 itu apa? Iya, gitu Terus lah. mau diaduk sendiri gitu. Oh, enggak. Itu gimana tuh? Jadi nah ini rahasianya nih. Ini rahasianya yang Oke, boleh, boleh. bisa Kita diikutin tahu, sama teman-teman betul, yang betul. lain. Jadi kalau andai kan mau bikin suatu usaha, kita bisa panggil chef-chef terbaik. Oke. Tapi akadnya sama dia beli putus aja. Ah, Jadi kami mau bikin ayam goreng Saudi. Nah, kita panggil beberapa orang chef, mereka masak. Tapi sebelum mereka masak, kita tanya bumbu apa aja yang harus disiapkan, ya kan? Nah, bumbu yang disiapkan itu kita persiapkan, kita gramasi, ada timbangan semua. Setelah mereka datang, mereka masak kan, mereka campurin ini itu dan lain-lain. Setelah mereka pulang, kita timbang ulang. Oh, ternyata mereka pakai bumbu ini sekian gram. habisnya segini. Ya, karena sisanya berapa. Jadi selisihnya itu akan menjadi gramasinya. Tapi setelah kami coba, oh kayaknya masih kurang ini nih, tambahin ini. Kita panggil chef yang lainnya buat memperkuat, harus tambahin ini, itu, dan lain-lain. Jadi mix itu semua yang akhirnya kita ulang, akhirnya hasilnya segini. Jadi mereka suruh masak ya, nggak diajarin dari kita. Mereka suruh masak, kami kan cuma melihat pola masakan sama aja. Tapi buat mendapatkan gramasi bumbunya itu yang mereka kita gramasiin setelah mereka pulang, selisihnya berapa itu jadi gramasinya. Nah, yang saya maksud kenapa saya dan istri doang yang tahu, karena kan si chef rata-rata mereka masak itu ya pakai feeling aja, masukin setengah Iya, sendok, iya, kurang ini, tambahin itu dan lain-lain. Tapi dia nggak tahu itu berapa gramnya kan. Nah, setelah mereka pulang, kami yang punya gramasinya. Nah, sekarang
Sekarang bukan kita yang setiap hari gerabasin, Iya, kan sudah ada central kitchen. Tapi Oke. dari central kitchennya kita lah yang nanti akan nge-mix, kami yang tahu itu bumbunya itu apa. Jadi mereka tinggal ini sekian gram kalian gabungin. Ini sekian gram, tapi mereka nggak tahu tuh Itu komposisinya. apa, Dan gitu mereka itu kan. berapa gram karena kita bisa langsung bikin ini untuk 100 porsi, gabungin semuanya langsung diaduk, nanti tinggal dibagi. Gitu. Oh iya ya. Itu. Jadi kalau Anda kan mau bikin kuliner lainnya pun juga sama. Gitu. Jadi kita nggak perlu harus ada koki di setiap cabang. Gitu. Semuanya harus central kitchen. Kalau Abuya Kebuli masih sekarang udah berapa outlet? Kebuli Abuya itu 228. Masya Allah. Iya. Lebih banyak ketimbang Almas ya? Iya, karena kan lebih duluan. Kebuli Abuya 2021. Cuma Kebuli Abuya itu kan hanya kios-kios kecil. Oh. Jadi dia kita bikin tagline itu Kebuli Abuya suguhan istimewa di setiap acara. Problem yang kita ingin solve dari hadirnya Kebuli Abuya hanya orang yang ketika mereka mau ada acara, mereka mau bikin atau ada tamu yang mau datang, suguhinnya pakai Kebuli Abuya. Memang marketnya nggak akan sebesar ayam. Itu. Hari besar Islam untuk karyawan kira-kira ada libur nggak? Ya, kita mungkin bisa dibilang satu-satunya retail dan F&B yang ada liburnya pas Lebaran. Karena saya waktu dulu kerja kan saya dulu di retail 15 tahun kan. Berarti benar-benar tutup semua Pak? Oh. Semuanya tutup. Kalau cabang yang lain kan, maksudnya Iya. kalau brand yang lain kan nggak ya? Enggak kan ada rolling yang Iya, ini iya, libur, yang ini iya. masuk. Atau nanti misalnya setelah selesai sholat Id jam 9 baru buka. Masuk, iya. Kalau ini total libur, Total libur. nggak rugi Ustaz. Kalau kita kan bukan cari untung ruginya, karena saya tuh dulu pernah waktu kerja masih pakai seragam pergi sholat Id kan. Iya. Dan itu berasa banget di hati, dan sejak hari itu saya punya niat tuh di hati, ya Allah nanti suatu saat saya jadi pebisnis, saya mau bikin retail ataupun F&B harus libur karyawannya. Kenapa? Karena saya nggak mau nanti karyawannya ngerasain apa yang saya rasain. Keluarga saya di Padang, Iya. ya kan. Terus kemudian dulu belum bisa video call, kita datang, yang lainnya pada gabung sama keluarga pakai seragaman sama satu keluarga dan lain-lain, mereka silaturahmi dan lain-lain. Iya. Saya pakai baju seragamnya Carrefour terus berangkat kerja. Gitu. Nah, perasaan itu yang kita Aku pengen. mau tanya nih, Mas ini berarti sistemnya di apa ya? Kemitraan, iya. Oh, gitu. Kemitraan. Kemitraan. Benar. Kalau oke lah kita cabang itu Aku boleh tanya? bisa boleh. Boleh. Kan bisnis ini kan dibangun dari suami istri berdua dari nol gitu. Jadi terendahnya itu di pas posisi. Nah, Oke. titik terendah. Nah, pasti Nggak, ada. sebenarnya dia mau nanya untuk dia juga. Oke. Karena dia lagi berada di titik terendah kan. Ya mana tahu Pasti kan pernah di titik terendah kan waktu lagi bangun bisnis. Iya. Kalau titik terendah dari sisi ekonomi, kalau fokusnya dari sisi ekonomi, itu pada saat pandemi. Oh. Pada saat pandemi itu kami Sampai hancur cur gitu bang. Iya, kita sampai minus tuh. Bahkan buat bayar gaji karyawan aja kita harus jual mobil, jual aset. Jadi kita satu-satu aset karena kita nggak pernah tahu ini pandemi sampai kapan. Kita di F&B kan dulu sebelum adanya pandemi, semua bisnis F&B itu rata-rata fokusnya kan offline, Betul. ya kan? Kalau mereka yang hadirnya pada saat pandemi, kayak beberapa brand memang mereka fokus di online, mereka pasti akan bisa lebih gampang dibandingkan kita yang dari offline tiba-tiba berubah menjadi online. Contohnya kita waktu pada saat pandemi itu kita masih punya brandnya tuh Kedai Abuya. Kedai Abuya kalau dicari di online orang nggak tahu kita dagangnya apa. Ya kan? Kita mau, kan orang bilang ya kan gampang, kalian tinggal daftar GoFood, GrabFood, jualan juga dong di online. Ternyata nggak segampang itu. Padahal di Kedai Abuya kita jual ayam bakar, kita jual nasi kebuli, jual martabak, jual macam-macam. Iya, Tapi iya, kita nggak akan dicari sama orang. Makanya sekarang sejak adanya pandemi, brandnya kita tuh udah spesifik dengan nama produknya. Ayam asap Abu Dhabi, ayam geprek blasteran gitu. Jadi nggak yang ini tapi produknya banyak nggak gitu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua
kedua, harga. Harga kan kalau kita pakai online tuh ada 20% yang harus kita bayarkan. Betul. Otomatis harga jual kita di online dengan di tempat kalau datang sendiri pasti lebih mahal di online. Betul. Sementara kalau mereka yang sudah siap jualan di online, mereka bisa setting harga jual di online sama di tempat itu sama. Customer akan menilai, oh ngapain saya harus ke online Iya. karena selisih harganya jauh nih gitu kan. Akhirnya kita nggak bervalue akhirnya di online. Itu titik terendahnya. Kita sampai udah semuanya dijual udah bener-bener habis. Tuh Bapak Sampai gimana? titik darah penghabisan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini pemirsanya banyak nih. Iya. Di belakang layar kita. Tapi poinnya ini nih, ini yang prinsipnya. Kadang kita tuh pasti akan dipergilirkan. Kadang kita sukses, Ya. kadang kita bawa hancur. Harus merasakan jatuh. Iya, kenapa? Karena kadang Allah tuh pengen mendidik hati kita ketika hancur itu bahwa kita itu ternyata lemah memang. Ya kan, ketika kita nanti sukses di dalam kondisi sekarang Almas buka di mana-mana, kita nggak sombong bahwa kitalah yang jago. Enggak, karena dulu aja kita pernah parah nih, kita pernah nol, bahkan kita pernah minus. Jadi kalau andaikan kita pinter, kenapa dari dulu kalian bikin 8 brand nggak langsung sukses? Benar. Gitu loh. Jadi kadang Allah pengen mendidik kita biar kita nanti nggak kepleset karena setitik aja kesombongan dalam hati kita gagal masuk Biar surga. gak jadi kayak korun Iya, ya. benar. Iya pantas, makanya kata Allah itu kan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Iya. Jadi memang ada Bergilir. cobaan-cobaan yang bergilir ini lagi naik, lagi turun begitu. Sebenarnya kan ada aku kan malah aku yang curhat ini. Aku kan pernah berpikir aku kayak pernah berpikir gini saat aku ibaratnya jatuh. Waktu itu sih aku berpikirnya bukan jatuh tapi hancur. Wah hancur nih aku gitu kan. Wah ujian nih. Terus aku berpikir udah nggak bisa move on lagi lah. Udah habis gitu kan. Tapi pas makin kesini aku berpikirnya itu ternyata Allah itu baik ya. Dia kasih ujian ke kita ya, tapi kita tetap bisa pikul. Ada yang kadang aku gini loh, dulu aku ngerasa ujian ini tuh berat banget sama aku, jujur aja, kayak kehilangan banyak uang itu waduh hancur dunia gitu kan. Kehilangan uang banyak, kehilangan adik juga sampai ini kan, sampai bunuh diri. Terus udah gitu, udah aku berpikirnya tuh ini kehidupanku udah nggak bisa dibentuk lagi gitu. Tapi makin kesini aku makin dekatin diri sama Allah, aku tuh makin berpikirnya tuh gini, wah ujianku nggak ada apa-apanya. Karena aku sering datang ke kajian nih, Ustaz. Datang ke kajian terus ada orang yang muhasabah yang suka curhat. Cerita, Iya, Gitu. iya. Aku sampai berpikir gini, wah dia ujiannya kuat banget ya. Aku kalau misalnya ada di posisi dia kayaknya nggak sanggup deh. Iya benar. Jadi mulai detik itu aku nggak pernah curhat lagi karena ujianku tuh hanya uang dan kamu ngapain ketakutan akan uang gitu. Makanya semenjak itu ya kita nggak pernah mau nggak, kita bahagia kok. Ustaz, makanya Tante Sylvia ini dulu kaya nih. Iya. Setelah hijrah tuh turun. Sebenarnya bukan turun, tapi Allah tuh pengen naikin lebih tinggi lagi. Wah. Kalau andaikan nggak dihancurin dulu, pondasinya nggak kuat. Iya. Kalau renovasi itu kan lebih berat tuh dibandingkan Iya, kalau bangun dari bangunan awal. baru, pondasi lama. Jadi hancur. kalau Allah tuh sebenarnya pengen menjawab doanya. Nanti Allah tuh pengen ngasih tingkat 10 nih. Kalau sekarang startnya di tingkat 4. Itu mau 4 ke 5 sampai 10 itu kalau pondasinya nggak siap untuk 10 pasti akan berantakan tuh bangunannya. Ya kan? Makanya Allah hancurin dulu untuk dibangun dari awal lagi biar nanti 10-nya cepat. Semangat kita ya. Luar biasa. Iya. Makanya kita terbentuk lah ini ruang tamu yang kameranya pecah, pakai handphone. Ya. Oke, kembali ke Almas tadi, Ustadz ya. Ada katanya beberapa persen dari penghasilan Almas ini yang didonasikan ke Palestina, betul? Iya. Jadi mimpi kita yang pertama itu kita bisa berinfak minimum 100.000 nasi box gratis setiap hari. Itu kalau dirupiahin, kita butuh menyiapkan minimum infak 2 miliar per hari. Nah,
Itu kan mimpi kita. Oh, oke. Ya kan? Tapi kita nggak tahu caranya gimana kita bisa punya uang 2 miliar per hari untuk diinfakkan. Ya kan? Akhirnya, oh ya udah kita bisnis. Bisnis kita itu 5% dari omset kita sisihkan. 5% dari 5% omset dari ini. omsetnya Almas ini, 5% itu jadi infak makanan, bisa sembako dan lain-lain. Nah, butuh omset 40 miliar per hari Almas baru itu mencapai target kan? Iya, Nah, iya. akan berat bebannya Almas. Makanya kita akan develop lagi nanti brand lainnya, kerjasama dengan pihak lain, kita kolaborasi dan lain-lain biar patungan itu bisa dapat. Nah, itu yang sebenarnya yang lebih besar dibandingkan yang Palestina. Jadi banyak yang nanya kan, kenapa bantu yang jauh-jauh dulu, yang masyarakat sekitar nggak dibantu? Iya, iya, betul. Padahal sebenarnya 5% dari omset itu untuk sekitar. Dan itu kita belum tentu untung loh bisnisnya. Iya, Kenapa? Karena potong atas kan. Iya, iya, iya. Ya. Iya, makanya aku Iyalah. bingung tadi. Hah? 5% dari Nggak atas. salah, harusnya kan 5% dari Keuntungan. Keuntungan, ini Nah, potong atas. untuk Palestina kita ambil dari marginnya. Kalau sudah untung baru 5%-nya kita sisihkan untuk Palestina. Kenapa? Karena Palestina ini muncul belakangan. Ya kan, ketika memang 18 bulan terakhir ada genosida itu. Maka kita bikinin program tambahan. Tapi jangan membebani lagi karena kan kita tetap harus membuat keseimbangan untuk karyawan, Iya, untuk mitra betul. dan lain-lain. Iya. Kalau potong atasnya terlalu besar, Iya. khawatirnya nanti mitranya komplain, karyawannya pun juga kita nggak bisa maksimalkan pendapatan mereka, nggak bisa sejahterakan. Makanya kita program berikutnya adalah ya udah setelah untung deh 5% dibanding Palestina, walaupun itu masih seperti setetes air di lautan, minimum kita bisa menunjukkan keberpihakan kita. Iya. Seperti si semut tadi yang ya cuman bawa 1 tetes air atau 1 tetes batu untuk matiin. Berarti target 2 miliar itu belum terrealisasi. Belum tercapai. Tapi beberapa infak misalnya beberapa persen dari omset Almas ini sudah pernah dikirim. Oh iya, selalu karena kalau 5% dari itu kan harian. Kan? Oh iya. Ada yang harian, ada yang kita akumulasikan dalam bulanan. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah value-nya sudah cukup besar dengan adanya 100 cabang, 98 cabangnya Almas itu sudah mendekati, mudah-mudahan nanti bisa melewati. Karena brand di luar sana yang terafiliasi itu, Iya, iya, iya. mereka punya cabang sampai 27.000 cabang Di dunia. berbagai negara. Oke, di dunia. Di dunia. 27.000 cabang. Kalau dihitung rata-rata omsetnya seperti di Indonesia aja, Iya, iya. itu mereka memungkinkan omset 250 triliun per tahun. Iya kan? Nah, itu besar banget kalau 5% yang mau diambil dari sana. Artinya apa? Mimpi kita 2 miliar per hari itu kecil kok sebenarnya bagi Allah. sih. Iya kan? Iya sih. Iya. Bagi Allah kecil. Betul. Karena Iya sih. ada orang mungkin masih ingat lah cerita tentang pedagang es, ya. Di malam itu dia untuk dapetin jualan 1 es aja susah kan? Oh iya, Betul. iya. Ya. Iya betul. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah bikin satu kejadian, besoknya punya uang ratusan juta. Iya, tiba-tiba. Iya. Tanpa jualan es lagi. Tanpa jualan es, dan dia bisa umroh berkali-kali, bisa punya uang ratusan juta, dibangunin rumah, disiapin bisnis dan lain-lain. Akhirnya apa ya? Kalau andaikan Allah berkehendak mah murah, gampang, kecil. hanya hitungan detik bisa selesai Jadi semuanya. Gitu. jalannya itu kan ya macam-macam lah kan gitu sampai Iya. terjadi ya seperti itu kan. Benar. Nah, kembali ke Almas tadi. Sebenarnya apa sih yang bikin ya kita mungkin orang-orang Islam pasti pengen membantu Palestina, saudara-saudara kita di Iya. Palestina kan. Tetapi dengan nominal yang begitu besarnya, apa sih yang mungkin Ustadz sendiri merasa perlu gitu loh. Iman. Kita beriman bahwa nanti setelah kita mati ada hari akhir, ada surga neraka. Oke. Kita beriman bahwa nanti ada hari hisab. Jadi karena faktor beriman itulah kita melakukan ini semua. Kalau kami nggak beriman, mendingan saya makanin semuanya ini ya kan. Kalau saya nggak percaya bahwa ada surga dan neraka, dan nggak percaya bahwa nanti akan ada siksa kubur dan lain-lain, ngapain saya capek-capek? Ya kan? Ini kan mengumpulkan bekal terbaik buat mengamankan surganya kita kelak kan gitu. Tentu jarang loh pengusaha yang memikirkan sampai ke sana. Jarang. Kayaknya 10.001 deh, Iya, bukan kayaknya. 10.001. Dan kita beruntung banget gitu mendatangkan Makanya. pengusaha. Dan aku jadi banyak belajar Iya. gitu kan, karena aku juga kan perlu bangkit ya, bangkit dari keterpurukan. Kita kan nggak mungkin terus-terusan ya udah meratapi gitu. Aku juga jadi banyak insight-nya nih. Ya, Makanya aku bilang sama Ustadz Hilmi juga, Ustadz
cari deh motivator Iya, yang iya. ibaratnya bisa aku nih gimana nih jalannya ke depan gitu kan. Dan ini banyak luar biasa sih. Serius Alhamdulillah. daging semua. Masya Allah. Berarti nanti tante kalau usaha diniatkan karena Allah. Betul. Begitu. Wah, ini Alhamdulillah jangan sudah. Ya, Beb, ya. Alhamdulillah. Ya. Kita sudah menyiapkan semuanya karena Allah sekarang ini. Makanya kan kita gimana ya, ujian yang kita dapati juga bukan yang gerimis, bukan, tapi itu udah badai Badai. topan, halilintar, tsunami udah jadi satu, sehingga orang-orang udah rata. Jadi Yeah. kita nggak mungkin menyia-nyiakan hidayah yang datang itu, apalagi hidayah aku ini kan sangat mahal ya. Aku kehilangan uang, tapi aku mendapatkan surgaku. Masya Allah. Mudah-mudahan Aku sampai mendapatkan sisi. pendamping yang Alhamdulillah. akhirnya karena beneran Ustaz, aku jadi ngerasa oh ini yang aku cari gitu loh. Masya Allah. Yang uang kemarin tuh bukan apa-apa gitu kan, karena beneran kerasa banget di aku. Kayak aku waktu itu banyak uang, semua aku bisa beli gitu kan, keluar negeri, mau hari ini di Jepang, besok di Korea, itu aku bisa. Iya. Tapi aku tuh kayak ngerasa kayak ada yang kosong, ada hati kosong, kayak yang kurang terus. Aku juga udah mengupayakan rasa bersyukur lewat berbagi, misalnya menolong keluarga terdekat dulu, baru menolong orang lain. Itu pun sudah aku lakukan, tapi tetap aku tuh kayak hati itu kayak ganjel apa gitu. Ternyata aku membutuhkan pendamping yang seiman. Iya, ternyata. Jadi Tante Sylvia ini takut kehilangan suaminya, tapi dia tidak mengkhianati Allahnya. Akhirnya dia didapat hidayah kan gitu, masuk Islam setelah 17 tahun. Iya, Masya memang Allah. kadang semua ujian, semua bencana, semua yang cobaan berat itu kan bentuk kasih sayangnya Allah. Ada yang kemarin juga DM ke saya, mikirnya malah begini. Kalian salah mikir nggak kali katanya. Kalau andaikan Allah itu sayang, nggak akan ada dong perang Israel sama Palestina. Ya kan? Kalau andaikan Allah itu memang ada, justru dia akan anggap kayak gitu. Dan Allah itu sayang, pasti yang dimenangkan orang yang Palestina yang bisa jadi bertakwa Islam. dong. Iya, yang bertakwa. Harusnya Palestina yang menang, bukan Israel. Betul. Nah, kayak gitu gimana coba kira-kira ngejawabnya? Saya justru bilang ke mereka adalah justru itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada Palestina, kepadanya kita yang masih hidup. Coba nanti dibayangkan kalau nanti kita sudah meninggal semua dan kita ada di surga, kan, dan surganya kita level bawah, kita ngeliatin orang-orang yang surga di level atas, kita tanya sama Allah, ya Allah, kenapa saya di surga ini, mereka di atas sana? Terus Allah bilang, mereka itu syahid fisabilillah. Masya Allah. Syahid fisabilillah, mereka berperang di jalan Allah dengan tenaga, dengan harta dan lain-lainnya. Kamu enggak. Terus kita nanya, ya salahnya Allah dong, kenapa kita dilahirin di akhir zaman yang nggak ada perang? Terus Allah bilang, ya iya juga sih ya. Makanya sampai sekarang, nanti sampai kiamat Allah janji perang itu akan tetap ada. Ya? Bukan berarti Allah nggak sayang sama Palestina, justru buat ujian kita dan buat kasih kesempatan kepada kita, masih ada orang yang akan mati syahid fisabilillah sampai akhir zaman. Itu yang pertama. Sama kayak orang ngomong kayak gini, kalau andaikan Allah itu baik, kenapa Allah hadirkan orang yang NPD, orang yang mitomania, orang yang jahat dan lain-lain, ada sifat pemarah dan lain-lain. Justru kalau andaikan pertanyaannya dibalik, kalau mereka itu semua nggak ada, dari mana kita bisa dapetin pahala sabar yang tanpa batas? Nah, Ya kan? dalam tuh. Dari mana kita akan bisa dapetin pahala itu semua kalau andaikan semuanya baik-baik aja sekeliling Betul, kita, betul, ya kan? betul. Kadang yang anehnya adalah kayaknya semuanya baik, suami baik, anak baik, mertua baik, tiba-tiba orang yang nggak dikenal yang akhirnya fitnah kita. Kalau orang itu nggak hadir, nanti kita malah protes sama Allah, ya Allah, kenapa pahala saya sedikit banget? Kamu nggak pernah sabar sih, saya nggak pernah diuji, gitu kan? Iya, malah dibalikin lagi. Malah diuji, makanya kita justru akan, ketika ada orang kayak gitu, alhamdulillah, kita akan ada potensi dapat pahala sabar yang luar biasa, gitu. Luar biasa ya. Udah Masya Allah. Ustaz, Ya. dari 98 cabang Almas ya, itu outlet sendiri atau ada franchise? Ada franchise. Boleh. Boleh. Justru harus. Kita harus kolaborasi memang kalau untuk besar. Kalau kami sendirian, paling kami mampu setahun itu cuma buka 10 outlet.
sesuai dengan awal planningnya kita. Awal planningnya kami di 2014 Juni itu, kami bilang ini Almas kita harus pelajari dulu bisnis modelnya, rasa makanannya dan lain-lain cocok nggak sama market. Kita buka cabang pertama di Bintara, kedua itu di Galaksi, yang ketiga di Tangerang itu Banjarwijaya, semuanya outlet kita sendiri. Tapi setelah itu kita anggap kalau andaikan kita lambat-lambat nih bukanya 10, kapan kita mau buka 10.000 lapangan kerjaan? Kapan duit yang ngumpul untuk 2 miliar per hari infak? Kapan kita bisa infak 5%-nya besar ke Palestina? Iya ya. Harus kolaborasi. Harus kolaborasi karena kita harus Jadi lebih kalau mau banyak naik, franchise ya? Iya, Harus. kalau harus mau naik, kalau dalam bisnis ya, kalau kita mau naik, memang nggak bisa kerja sendiri. Betul, Makanya kita iya. harus bisa berkolaborasi sama orang, Kolaborasi. Iya. baru kita bisa naik. Itu intinya dalam berbisnis. Iya. Nah, aku mau tanya nih, Boleh. kira-kira nih ya, kan sekalian mana tahu ya nanti yang nontonnya. Boleh. Iya. Syaratnya apa kalau mau gabung? Saya tambahin Ustaz, syaratnya, modalnya, bagi hasilnya. Lengkap. Iyalah, iya biar kita tahu modalnya berapa gitu, gak apa-apa gitu. Atau mungkin tante pengen buka, gak apa-apa. Iya. Demi Palestina loh. Ya, buat Palestina apa Iya, enggak ya gitu. kan? Wah, ikut saya. Kalau bukan kita orang Islam yang bergerak, ya mau siapa lagi? Siapa lagi? Jadi syaratnya, modalnya, bagi hasilnya. Syarat pertama harus satu visi. Iya. Oke. Itu pasti. Oke. Kalau nggak satu visi, berantakan pasti. Karena yang kita lakukan itu nggak umum. 5% dari omset dipotong di atas Oh, itu, iya. itu Iya. berat. Iya, berat. iya benar. Visinya tadi udah disebut Iya. di awal ya. Iya. Oke. 5%. Jadi kalau andaikan mau niatnya gabung ke bisnis kita untuk dapat untung pasti untung, mendingan nggak usah ikut. Mendingan nggak usah. Kita nggak bisa jamin untung soalnya. Betul. Yang kita jamin adalah 5% kalian omsetnya akan kita Ada ambil. infak 5% itu. Iya, itu. Jadi kalau andaikan nggak satu visi nggak bisa jalan. Oke. Yang kedua ada duit memang, Modal. ada modal. Nah, berapa nih? Nah, kita ada 2 tipe kerjasama. Yang pertama itu sistemnya patungan. Patungan. Tipe yang patungan itu satu outlet itu dimiliki dari beberapa orang. Polanya gini, kami akan cari lokasi. Lokasi yang kita ambil itu adalah lokasi-lokasi yang superstore yang besar-besar. X-nya KFC, X-nya McD, X-nya Burger King, X-nya Pizza Hut. Langsung. Kita sebutin semua. Iya. Dan karena memang kita justru sekarang partnership sama mereka. Iya. Karena mereka itu sekarang banyak yang kontraknya masih panjang, Betul. tapi mereka pengen tutup, kan mereka butuh ada over kontrak, Iya. ya kan? Betul. Nah, kita jadi solusi justru sama mereka. Iya. Peralatan perlengkapan mereka yang masih baru-baru, kalau dibuang kan sayang. Betul. Kita bisa serap gitu semua. Kayak yang kemarin kami buka di Aceh, X-nya Pizza Hut, itu kita ambil bukan hanya kita ambil lokasinya, tapi kita bayarin sisa sewa kontraknya, kita ambil aset-asetnya, meja, kursi, AC dan lain-lain, kita bayarin. Akhirnya mereka dapat duitnya lagi kan. Iya, iya, iya. Nah, itu bisa jadi investasinya bisa 2-3 miliar 2-3 per outlet. miliar. Itu satu outlet maksimal berapa orang kata di patungan ya? Patungannya itu kita bikin minimum satu orang itu satu slot, dan satu slot itu nilainya 250 juta. Jadi kalau andaikan 3 miliar berarti di situ harus punya ada berapa? 12 orang. Ya, 12 oke. orang. 12 orang yang akan gabung di sana. Kalau misalnya saya Pak punya uang 1 miliar, saya pengen masuk situ semua, nggak boleh. Oh, Nggak boleh, harus maksimum 250. Diversifikasi risiko. Jadi kalau Anda kan punya 250 juta satu outlet, punya 1 miliar ya bisa dapat 4 outlet. Gitu. Kalau Anda kan misalnya kan saya nggak jamin bakalan untung kan? Betul, betul. Kalau dari 4 itu misalnya bagus, 3 satu nggak bagus, ya lumayan tetap dia akan dapat duit di akhir bulan. Tapi kalau Anda kan 1 miliarnya di satu outlet dan ternyata nggak bagus kan kasihan. Gitu. kesana larinya ya? Iya dong. Kita akan Luar berbagi. biasa. Dan minta sama lu Saya kira begini lah, kalau misalnya saya punya 3 miliar, saya Iya. buka sendiri aja gitu, nggak bisa. Bisa juga, tapi sekarang yang poin itu kita sudah antrinya itu 300-an. Kita sampai akhir 2025 itu sudah sulit untuk terima lagi karena jadwalnya itu kita sekarang setiap bulan itu kita bisa buka 16 cabang. Kalau 300 berarti kan kita butuh berapa bulan? 20 bulan baru selesai. Makanya mendingan yang patungan. Dan yang dari 300 itu sebagian besar belum punya lokasi. Gitu. Iya, iya, Oke, iya. itu tadi cara pertama ya. Jadi Iya. Syarat, modal. Satu outlet, patungan, 250 juta. Harus 12 orang. 12 orang. Nah, tadi yang kedua, kan ada 2 katanya. Yang kedua yang tadi yang mandiri, satu cabang, satu mitra. Jadi kalau itu syaratnya mereka cari lokasi dulu, cari lokasi. Setelah lokasinya kita approve, kita verifikasi bagus,
Baru mereka bayar DP ke kami kasih proposalnya dan lain-lain Tuh siapin. teman-teman, karena tadi ya tim kita nih satu nih ada di sini. Iya. Wah Almas itu enak kan gitu kan. Masya Allah. Aku udah makan 2 kali. Ah, serius. Ya udah beli. Enggak, nanti orangnya bawa ke sini. Untung bawanya nggak satu tadi. Tadi dia ngomong tadi. Iya. Ya kan? Saya bilang ini kenapa nih bawa Almas? Oh ya nanti bawa di sana. Kok cuma segini bawa lagi? Itu. Berarti modal sudah, syarat sudah, nah pembagian hasil. Nah, bagi hasil nih, ini yang ditunggu. Ya, Nah, berapa Bagi persen hasilnya atau kita gimana? 70% tuh untuk mitra, mitra. 30% untuk kami selama 2 tahun pertama. Yang 5%-nya di mana nih? Bagi Kan tua. Dari atas. diambil. Oh di atas dulu. Dari Sudah atas. diambil. Ya, oke. Nah, jadi kalau dari atas dipotong, setelah dipotong semua sampai sewa, gaji karyawan, semua OPEX-nya sudah dikeluarkan termasuk sewa, baru nanti kan ada keuntungan bersih. Betul. Dari keuntungan bersih, let's say misalnya 100 juta untung, 70 jutanya itu untuk mitra, 30 jutanya untuk kami. Tapi dari 100 juta untung itu ambil 5%-nya 5 juta itu yang untuk Palestina. Gitu. Jadi 70% itu sampai 2 tahun. 2 tahun. Terus tahun ketiga. Iya, tapi setelah tahun ketiga 50-50. 50. Karena harapannya kita sebelum 2 tahun itu mereka sudah BEP. Oh iya. Udah Iya. balik dulu lah. Iya. Betul. Iya. Jadi ditolong tetap. Untuk yang jadi sekarang semuanya udah 2 tahun untuk yang baru masuk. Baru masuk ya. Yang 750 juta. Jadi nilai kemitraan itu 750 juta itu sudah include peralatan dan perlengkapan, belum termasuk lokasi tempat, sewa Sewa tempat dulu. sama renovasi. Oh, iya, oke. Bagaimana kita? Insya Allah 12 orang. Insya Allah. 12 orang. Masya Allah. Iya belum ada ya. Belum ada. Makanya minta sama aku. Saya minta. Langsung. Lagi dikirim. Apa mungkin begini Ustaz, saya lagi ngobrol aja ini. Kalau ada nggak misalnya cara, ada orang pengen nih buka nih, tujuannya tadi satu misi, tapi dia nggak punya modal. Kalau orang nggak punya modal, kerja dulu. Kumpulin modal. Jadi gini, saya juga selalu ngomong sama anak-anak Iya, yang iya. sekarang ya. Iya, iya. Kalian jangan buru-buru pengen kaya. Ada Betul. prosesnya. Gitu. Jangan lihat di sosmed ada anak muda umur 20 tahun sudah Langsung punya kaya. mobil dan lain-lain. Kalau mereka bukan pewaris, mereka money laundering. Benar. Iya kan? Ah, iya. Karena kalau andai kan nggak mungkin bisa ngumpulin uang secepat Iyalah, itu. Gitu. Kita aja 17 tahun. Ya kayak sangat gimana ya, impossible banget gitu loh. Ibaratnya Nggak apa-apa. sesuatu yang instan terus Jadi, meledak gitu kan. Kami sampaikan ke tim kami kan ada daurah pemuda. Mereka yang masih SMA sama kuliah, kalian belajar yang benar sambil kerja atau sambil bisnis usaha. Karena di sekolah kita dilatih hard skill, tapi di bisnis kita dilatih soft skill. Soft skill itu ya tadi mental, kekuatan bertahan, communication skill dan lainnya. Iya, iya. Itu dilatih di sana kan, cara memimpin, leadership itu soft skill. Tapi setelah lulus kuliah, kerja dulu. Betul. Ngerasain gimana rasanya jadi anak buah, Iya. dimarahin sama atasan, Iya, iya, ngerasain benar. caranya biar disiplin, kena SP dan lain-lain, dan paham belajar dari perusahaan besar gimana caranya mereka cari duit. Karena kalau orang yang masih awam, mereka taunya kita tuh jualan ayam itu uangnya cuma dapat dari selisih modal, HPP-nya bikin ayam sama harga jual. Padahal sebenarnya banyak banget pintu masuk uang lainnya dari satu bisnis. Betul, betul. Kayak contohnya di Carrefour. Di Carrefour itu mereka nggak dapat duitnya nggak dari jualan produk, gitu. Mereka ada jualan produk itu hanya untuk narik traffic. Tapi kalau trafficnya Iya, udah iya, tinggi, mereka nanti ada dapat dari rebate, ada listing fee, ada penjualan sewa rak, ada Oh, iya, apa iya. namanya floor display dan Iya, iya, lain-lain. benar-benar. Nah itu kalau anak-anak yang nggak kerja sebelumnya, di sekolahan nggak dipelajari hal yang kayak gitu loh. Jadi ada proses. Nanti mendekati umur 40, 10 tahun kerja, umur 35 ke atas, hatinya sudah lebih kuat, mentalnya sudah lebih kuat, lebih matang, baru mulai bisnis lagi. Gitu. Nanti ketika sudah sukses setelah jadi bisnis, nah dianya nggak jadi sombong, dianya nggak jadi salah arah dan lain-lain. juga. Iya, kalau umur 20 tahun sudah jadi Oh, iya. triliuner, Iya. khawatirnya nanti nggak kuat mentalnya. Benar, Gitu. benar. Sombong Ya itu nanti. yang terjadi, yang Iya. sekarang terjadi Iya. kan. Jadi mindsetnya anak-anak kita bilang Gen Z lah ya. Mereka tuh, wah ini sini nih, gampang cari
jadi sultan, kaya. Jadi mindsetnya tuh apa ya? Menghalalkan banyak cara jadinya yang aku lihat fenomena. Iya. Sedangkan aku aja gitu kan, ibaratnya yang udah pernah mengenyam banyak duit lah, itu tuh perlu waktu 17 tahun. Ada proses pasti. Proses, dan itu tuh berdarah-darah, nggak yang setahun lu muncul jadi konten kreator tiba-tiba iya. pakai ini pakai itu. Iya. Gue jadi curiga duit gue dari siapa. Demikian memang kita harus belak-belakan aja ngomong di sini. Walaupun tadi istri saya, aduh dia pukul-pukul kepala. Kenapa? Karena Ini ruang tamu ya. Ini ruang tamu tuh memang konsepnya tuh memang gimana ya? nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Betul. Jadi pertanyaan makanya apalagi kan dengan karakter aku yang ceplos-ceplos ya, kadang nggak ada rempernya juga. Karena fenomena sekarang itu memang aku lihat seperti itu, marak banget. Benar. Dan jadi terbentuk mindset aku kan khawatir nih Ustaz, karena anak-anakku juga Gen Z sama Gen Alpha kan. Iya. Aku tuh takut anakku tuh bermental yang semua harus gampang, semua harus gampang Harus gitu instan, kan. ya? Harus instan lah. Ini bisa kayak gini, bisa langsung kaya gini. Tapi pada kenyataannya saya pernah ibaratnya apa ya, kayak lebih ke survei lah gitu kan. Aku lihat ketika kehidupan yang dia tonjolkan di media sosial yang wah serba inilah serba itu, tapi aku tuh bingung kenapa rumahnya biasa aja. Iya, Itu kenapa rumahnya biasa aja tapi mobilnya yang 2 pintu gitu kan, atau Pick up misalnya ya, pick up. 2 pintu. bisa. Makanya aku tuh sampai bingung gitu. Apalagi kan kayak yang kita kan sempat punya kasus juga nih, yang adik ipar itu kan, yang masalah validasi gitu kan. Nah terus apa namanya tuh? Kayak aku ambil contoh adik iparku aja lah, dia kan kayak butuh validasi agar dirinya dianggap sultan gitu kan. Nah nyawer nih kan, ada yang di sawer tuh duitnya kita. Duitnya kita nggak tahu kan, sampai titik yang namanya gunung dikerok kan habis tuh. Iya. Nah sawer dan uang yang disawernya itu benar-benar sangat banyak gitu, sampai puluhan miliar gitu kan. Terus pas aku lihat nih lagi yang para spender, kita bilang spender karena adik ipar saya ini spender juga. Dia bilang katanya, aku level 44 habis 12 miliar gitu, dengan gayanya gitu kan. Aku level 48 habis 16 miliar gitu kan. Tapi aku lihat dari tampangnya itu kayak tampang terus rumah gitu kan. Kalau aku nih ya, aku punya uang 16 miliar misalkan, aku nggak mungkin bagi-bagikan, aku pasti bagusin rumahku, ya kan? Iya. Benar kan? Benar. Jadi aku lihat di sini fenomenanya itu jadi mempengaruhi, tapi dari segi yang buruk. Betul. Ke Gen Z-nya ini. Betul. Ya kurang kuat mental tadi. Nggak, jadi fact itu juga. Iya. Jadi Kesenangan mereka butuh dapat validasi kan. Benar. Karena memang normalnya memang manusia itu kan butuh meningkatkan dopaminnya kan. Iya. Jadi dia butuh dipuji, dopaminnya naik. Dia butuh dibilang, wah kaya nih, banyak nih. uang nih. Akhirnya mereka ya ngasih lagi biar dapat pujian itu, yang biar mereka punya rasa bahagia, dapat validasinya. Tapi benar yang tadi disampaikan, kalau andaikan kaya pasti rumahnya dulu yang dibagusin. Iya. Kalau saya sih gitu. Mobilnya dulu yang Itu bagus. lucu gitu Iya, kan. benar. Jadi saya kan naikin nih kasusnya Casper itu kemarin kan sampai 128 juta view lah. Gede banget, dan aku dihujat juga sih sebetulnya. Nggak, tapi aku dihujat atas kesalahan yang aku nggak lakukan gitu loh. Sebetulnya aku menaikkan kasus Casper ini sebagai contoh, jangan sampai ada Casper lainnya yang dimana gara-gara haus validasi. Gini loh, validasi itu macam-macam. Kayak saya juga butuh validasi, tapi validasi saya itu di dunia bisnis. Kalau saya tidak memvalidasi diri saya, siapa yang mau bekerja sama dengan saya? Betul. Itu baru benar. Betul. Kecuali validasinya dalam segi, oh saya kaya loh gini, atau oh duit saya banyak gini, sawer biar dipanggil sultan, itu beda lagi. Betul. Makanya saya di situ waktu kemarin-kemarin itu saya nge-up yang kasus Casper itu sebetulnya tujuannya untuk menyadarkan banyak orang. Karena ternyata korbannya bukan Casper aja. Sampai ada yang 12 miliar, sampai cerai sama istrinya. Insya Allah. Ya. Terus ya itu, dan mereka tuh kayak ada skemanya gitu. Jadi skemanya itu ya cari tahu dulu nih, pendekatan dulu. Oh ya Ustadz ini kelemahannya ini nih, dicari tahu dulu. Misalnya kalau kelemahannya perempuan, dihadirkan perempuan
perempuan. Tapi kalau misalnya yang targetnya ini misalnya alim, sosok gimana gitu kan, nanti tuh mereka tuh kayak bikin sebuah skema apa namanya tuh bagi-bagi bikin masjid lah apa kayak gitu. Itu ada skemanya ternyata. Benar. Aku tuh sampai astagfirullahaladzim. Dan sekarang untuk mendapatkan skema itu gampang banget. Kita itu punya jejak digital semua kan. Dan jejak digital itu kadang yang tidak diketahui banyak orang, tapi itulah watak aslinya. Jadi kalau misalnya ini kelihatan alim nih, bagus agamanya dan lain-lain, tapi ternyata di luar itu yang dia scroll misalnya yang seksi-seksi lah dan lain-lain, sehingga yang menjadi orang yang menargetkan ini tahu, oh ini berarti orang ini suka sama perempuan nih, udah itu yang disodorin. Kalau dia banyak nge-scroll-scrollin tentang judi gitu misalnya, ini loh menurutku berwudu dengan air kencing menurutku itu. Iya, jadi karena gini loh, mereka tuh kayak bikin amal gitu kan, tapi mereka tuh kalau lagi live, wah semua kata kasar dikeluarkan. Jadi aku tuh ini fenomena apa? Kayak jadi karena kan aku bukan berada di Gen Z ya, aku kan tahun 80-an lahirnya. Tua lah. Aku 20 tahun sih. Jadi aku tuh agak ketakutan tersendiri juga nih Ustaz, karena kan aku punya anak 3 ya, yang sekarang masih Kristen lagi ya kan. Oh iya, bener tuh, bener Iya, Ustaz. tapi aku jadi punya khawatir karena jadi citra Islamnya kan yang jelek jadinya kan, apalagi orang-orang ini membawa ya tahu sendiri lah ya, kita nggak usah lihat. Nah jadi pandangannya itu makin buruk gitu loh Ustaz. Aku tuh makin takut gimana cara menjelaskan ke anakku gitu betul. kan, bahwa Islam itu sebetulnya nggak seperti itu, nah itu hanya oknum gitu. Tapi malah gara-gara ulah beberapa orang ini semua pada ikut. betul. Semua kayak misalnya naik ke Komal gitu kan, naik Komal nih, orang-orang yang naik itu ya bentukannya sama dengan yang di Komal itu, berkata kasar, senangnya dipuji. Aku tuh sampai ya Allah, ternyata bener ya, circle itu mempengaruhi. Dengan siapa kita bersirkel, kita bakalan terbentuk sama gitu loh. Bener loh Ustaz, artinya bener nih. Saya belum sampaikan tadi. Jadi beliau ini, Tante Silviana sama Koguan, alhamdulillah suaminya sudah Islam, tapi ada anak 3 masih Kristen. Nah itu. Saya ngomong pernah, ini kan di awal apa namanya podcast ruang tamu ini, bintang tamunya kebetulan mereka berdua. Saya tanya kenapa nggak dipaksa aja? Iya, dia Kan orang tua. tanya Sebagai orang tua gitu, saya tanya gitu. Ya mereka jawab katanya, saya nggak mau loh maksa keyakinan itu karena atas dasar keinginan orang tua. Kalau mereka tidak bisa memilih dengan hatinya. karena saya juga gini loh, daripada saya, hayo nak, kamu harus Islam ya, kamu harus ikut mama papa ya, pokoknya gini. Daripada aku seperti itu, kan kemarin banyak tuh sampai viral kan, itu ibunya bodoh katanya kan, anaknya nggak dipaksa. Pokoknya komenan-komenan yang sesama muslim yang sebetulnya itu tuh nggak harus diomongkan oleh mereka gitu kan. Betul. Tapi aku di sini dan belum ada waktu itu podcast yang nanya itu, dia yang nanya, kayak pedes banget pertanyaannya memang. Nah terus aku jawab gitu loh. Terus kalau misalnya aku memaksa dengan seperti itu, apa yang akan terjadi? Apakah akan lebih baik? Kan tidak. Kalau aku sih lebih baik aku mencerminkan dulu nih sama suami aku, ini loh Islam gitu loh. Ada hikmah ya. Iya, jadi ini loh di keluarga di aku sama suamiku dulu cerminannya gitu, baru kan pelan-pelan narik gitu. Nggak mungkin aku sekarang gara-gara kan anak aku juga nggak minta dilahirkan di rahimnya aku, ya kan, mungkin dia kalau misalnya tahu minta di Bill Gates kali ya langsung kaya gitu kan. Tapi kita tanya Ustaz dulu lah. Gimana Ustaz? Gimana? Kalau saya sih maksudnya mungkin nih ya, kan sebagai orang tua yang Islam, loh ini kan anak belum balik gitu loh. Saya paksa dia untuk masuk Islam. Dia katanya. Ya saya gitu. Anak-anak belum balik, tapi gini, kita kan bukan nabi kan. Nabi manusia terbaik aja tidak melakukan cara yang demikian. Karena pamannya nabi sampai meninggal pun juga masih belum muslim. Betul. Jadi memang kita kapasitasnya kita hanya meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya kan, sabit qalbi ala dinik. Kita yang Allah yang membolak-balikan hati, berikan hidayah dong kepada anak-anak kita. Doain semua. Karena
Karena memang kalau andaikan setelah itu baru yang level kedua kasih hikmah dari orang terdekat. Ya, bapak ibunya sendiri, bapak setelah masuk Islam ternyata jauh lebih baik, jauh lebih royal, lebih teratur dan lain-lain. Dia dapat hikmah kan, ini contoh nih, insya Allah ini kayaknya agama yang benar. Karena ada satu cerita, kayak kita nih, ulama itu ketika mereka disuruh dakwah, itu nggak disuruh sebagai ulama dia disuruh sebagai pedagang. Jadi tajir itu kan pedagang. Tijaratun lan tabur itu dia disuruh berdagang. Nanti ketika dia berdagang, tangan dia kan di atas, dia punya kekuatan ekonomi. Setelah itu dia bantu. Jadi ada orang yang bisa jadi mualaf pindah masuk Islam karena ada bantuannya tadi. Jadi ada cerita kemarin saya dapat dari Ustadz itu, dia punya teman samping kamarnya itu non Muslim, Katolik. Tapi setiap hari yang sampingnya ini orang Islam, dia dagang pizza. Oh iya. Setiap hari dia pulang, dia bawain pizza, dia bawain makanan. Ketika yang temannya ini sakit, dia yang nganterin ke rumah sakit. Dia yang biayai biaya perawatan karena dia punya kemampuan ekonomi, dia kasih. Sampai orang ini bilang, ini agama apa sih ini? Gitu dia. Teman-teman saya yang satu tempat ibadah, satu gereja, datang, jangankan ngasih makanan, membayari rumah sakit, datang aja enggak. Nah, sejak itu dia bilang, ini nggak akan mungkin agama ini bukan agama yang benar. Ya kan? Setelah itu akhirnya dia jadi masuk Islam. Jadi kan dari hikmah itu. Nah, ketika kita di Islam, kita disuruh menjadi kaya salah satunya, agar kita punya kekuatan. Kayak saya sekarang nih, kita yang punya brand, kita yang punya perusahaan, saya bisa bilang, kamu kalau nggak sholat saya pecat. Ya kan? Bisa dipaksa. Nggak ada. Tapi ini bukan rumusnya, tapi mereka yang kita paksa itu, mereka yang memang sudah Islam kan? Iya. Mereka yang biar dipaksa dulu sholatnya, sehingga setelah mereka terpaksa, mereka jadi biasa. Setelah mereka biasa, mereka akan cinta dengan yang dia lakukan. Oh, ternyata dapat hikmah ya dengan sholat setiap hari kayak gini, kok bagus. Setelah mereka cinta, ketika mereka kehilangan tuh sholat, terlambat aja, mereka tuh bisa nangis sedih karena mereka kehilangan sesuatu. Jadi orang yang udah rutin tahajud setiap malam, tiba-tiba kesiangan, itu pagi-pagi bisa nangis. Itulah dapetin hikmahnya. Nah, kalau balik lagi ke anak-anak kayak gini, pertama itu tadi doain terus, ya kan. Habis itu tunjukin hikmah. Kalau bisa mulai ditarik dia ke circle yang memang yang bagus-bagus. Udah sering diajak ke kajian. Udah ikut kajian kan. Ya, Nah, Ustaz, apa namanya? Tadi kalau Nonis nih pengen ikut kerja, pengen ikut kerja ke Almas. Ya, gimana tuh? Boleh. Tapi kan syaratnya kan nggak bisa. Nggak bisa. Sholat harus kan, terus baca Quran gitu. Iya. Mereka kalau nonis sebelum masuk ke Abuya, setelah masuk Abuya mereka harus belajar sholat. Saya makan. Anda harus login maksudnya. Di ibu kata dah. Nah, kalau andaikan kita punya kekuatan ekonomi, kan kita bisa bikin syarat gitu. Betul, saya mau mereview ini nih. Nah, ini kan kebanyakan apa namanya, ya chicken lah di Indonesia sendiri. Biasanya mohon maaf nih pakai saus, saus aja, atau mayones misalnya. Ini ada sambal mayones. Garlic. Oh, garlic. Itu Ini ada sambelnya gitu loh. Ada sambelnya juga. Ada sambelnya. Kemarin kan biasanya paling cuma pakai saus aja gitu. Betul. Apa sih yang jadi menarik? Jadi kalau kami kan memang customer oriented. Oke. Kami tanya customer itu maunya apa, baru kita siapin produknya. Jadi kalau mereka pengen, yang mereka tuh suka dengan Albaik, apa bumbu meresap ke dalam, oke kita ikutin. Mereka ada garlic, kita ikutin. Warnanya orange, kita ikutin. Apa yang kurang dari Albaik menurut kita tanya? Yang kurang dari Albaik, mereka nggak punya nasi. Nah, kita siapin nasi. Di Albaik tuh nggak jualan nasi, tapi di kita ada nasi. Oh iya. Terus apa lagi? Roti ya. Apalagi kurangnya dari Albaik, mereka nggak ada sambal. Orang Indonesia kalau nggak ada sambal nggak bisa makan, kita siapin sambal. Jadi kita melakukan apapun strategi kita dan lain-lain, ya kita fokuskan ke customer satisfaction. Enak ya. Beneran enak kok. Biasanya ayam itu kalau dibuka begini nih, nggak merah. Iya. Dan harum itu loh, harumnya itu loh. Sampai meresap ke dalam pun dia warnanya nggak merah. Apa merah tetap tuh? Biasanya kan putih pucat gitu. Ini sampai meresap ke dalam merah. Tapi jenis nasinya pun ada nasi putih juga. Ada nasi putih, ada nasi manis. Enak banget. Tapi biar positioningnya semakin kuat bahwa ini Saudi, ya kita kasihlah nasi manis. Ya, emangnya beda ya? Tante beda ya? Beda beneran. Ini enak sih. Iya. Ya Allah, datangkanlah rezeki ya Allah. Nggak bener. Mitra. ini kita
bohong gitu loh. Kalau saya bohong nggak apa-apa lah. Tapi ini memang nggak bohong, beneran enak Ini gitu. enak serius. Rasanya enak banget. Ada 98 mitra cabang ya, Ya. cabang. Jadi Nanti saya bisa yang nanti. ya Allah yang ke Amin. 100 sudah ya. Udah. 120 lah ya Allah. Ya. Kasih kesempatan 20 cabang dulu ya kan. Tapi benar. Iya ya, emang enak ini. Jadi Sebetulnya saya penasaran ya. Ini kan ayam boleh sambil ngobrol. cabangnya udah begitu banyak ya. Sistem untuk potongnya, Nah, gimana cara manage-nya kan harus sesuai dengan halal ya. Harus baca bismillah dulu gimana? ayamnya potong sendiri apa? Iya. Apakah per ekor satu ekor gitu dibacain bismillah? Iya, jadi Iya, gini, ya. di kita itu kalau makanan ayam itu kan suppliernya tuh udah ratusan tahun dan mereka tuh banyak yang sudah tersertifikasi halal juga. Jadi yang kerja sama kita ya pasti supplier yang memang sudah punya sertifikat halalnya juga. Dan itu kan sudah diaudit sama lembaga pemeriksa halal dan lain-lain. Jadi supplier ayam kita ya memang mereka sudah halal. Kita sistemnya itu central kitchen. Central kitchen artinya untuk di outlet itu mereka tinggal eksekusi akhir. Semua prosesnya itu ditarik di central kitchen. Di sana marinasi, ngebumbuin dan lain-lain. Tepungnya pun juga kita centralize. Itu jadi bisa standar di semua outletnya dikirim jadi satu. Tadi yang 300 calon mitra itu kan sampai tahun 2000 berapa? 25 akhir. 25 akhir ini itu masih bisa nerima. Kalau sekarang ya itu yang memungkinkan terima yang sudah benar-benar punya lokasi. Oh. Jadi kita nggak terima DP, nggak terima mitra baru kalau mereka belum punya lokasi yang benar-benar kita sudah. Pendaftarannya via website atau ada kantor atau misalnya Almas Center gitu. Pendaftarannya bagaimana? Bisa langsung WA, bisa chat DM, bisa sesimpel datang itu ya? langsung, bisa apa segala macam. Tapi ada kantor nggak? Maksudnya kantor khusus kantor. gitu. Betul ada. Kita di kantornya di Kayak Bintara. Almas Center gitu misalnya. Nah, di Abuya Group. Jadi di kantor kita ya semua brandnya kita itu di kantor kan di sana di Bintara. Pusatnya tadi di mana? Bintara. Bekasi. Bintara. Itu lebih gede. Apanya? Pusatnya lebih gede ketimbang cabang. Pusat itu kantor pusatnya. Tapi kalau cabang, semua cabang itu sama. Maksudnya besarnya, prosesnya dan lain-lain. Setiap cabang itu prosesnya sama. Kalau cabang sekarang terbesar dari ukuran ada di Jambi. Jambi itu sampai berapa? 3 lantai. Iya, lebih dari 1000 meter ya bangunannya. Ini bener loh tante. Iya, Jadi beneran. saya produk ini luar biasa ini. Brand-brand yang lain kayaknya lewat. Nggak gini loh. Ini kan dibawa pulang ya. Apanya? Dibawa pulang aja kan ibaratnya Oh iya. Oh. dibawa pulang aja enak terus nanti kita harus coba itunya langsung. Ke outletnya. Iya. Makan di sana. Luar biasa. Terus enak-enak, nggak bohong, kalian harus coba loh. Almas ya, Almas fried chicken ayam Goreng Saudi. Ayam Saudi. Ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. di Indonesia yang nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Oke, para penonton, kita selesaikan dulu makannya. Daripada makan lagi ngobrol. Jadi terima kasih nih Ustadz D sudah hadir di podcast Ruang Tamu. Sama-sama. Tante Sylviatan TV. Mudah-mudahan lain waktu bisa mampir kembali, bisa kumpul bareng di sini silaturahmi. Amin, insyaallah. Nanti kapan-kapan kalau saya pengen main atau mungkin pengen daftar, mudah-mudahan bisa dibantu begitu. Amin. Insyaallah. Amin. Baik, terima kasih. Saya mau nyelesain makan dulu nih, luar biasa enaknya. Terima kasih. Mari, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.